toxic sweat. Halo guys, kembali lagi bersama gua di channel Willy Mekun. Hari ini gua akan membuat video kecil-kecilan aja yang sebagai rasa terima kasih gua karena sudah mewujudkan keinginan kecil gua gitu ketika gua pertama kali membuat channel gitu. Nah, kira-kira apa itu? Iya, bener banget, ada menjawab Q&A versi 1000 subscriber ya. Gua pertama kali thank you banget buat semuanya yang sudah mendukung gue atau mau support gue dari pertama kali gue buat channel, dan mungkin yang baru juga ya, gue thank you banget, gracias, pokoknya dengan bahasa yang lain, thank you, gracias, arigato, apalagi gue gak tahu deh, pokoknya ini spesial banget sih karena gak nyangka men. Jadi 1000 subscriber itu dengan jumlah gopek 500 video itu menurut gua nggak mudah men. Jadi mungkin teman-teman yang baru tahu gua difokuskan untuk merasa anime musiman gitu. Jadi mungkin kalau lihat di channel teman-teman gua atau channel lain lah ibaratnya gitu kan, yang sama-sama reaktor juga, itu kan kebanyakan mereka kan ngambil yang populer gitu kan, yang ngambil populer gitu. Nah, kalau gue emang orangnya bukan naif men, gue orangnya ini memang jarang ngambil yang populer gitu. Bukan karena gue nggak suka, tapi karena memang gue sudah tahu manganya. Jadi makanya daripada nanti gue reaction tapi fake, nah jatuhnya gue yang jelek kan gitu. Jadi makanya alasan gue tidak ngambil anime populer itu karena kebanyakan karena gue sudah tahu manganya. Oke, gue akan menjawab Q&A dari beberapa pertanyaan yang ada, tapi kayaknya gue bakal jawab semua ya, karena memang pertanyaannya juga dikit. Karena emang dadakan men, jadi maklum kalau misalkan gue kepikiran untuk menjawab Q&A dari teman-teman. Jadi ini pertama dari Genso dulu. Jadi ini Genso otaku sama Genso gamer sebenarnya sama sih, jadi ini emang kelakuan aja nih teman gue nih. Thank you banget nih udah jawab dengan 2 akun. Jadi dia bilang gini, pertama kali buat channel dan video apa yang pertama kali upload. Jadi pertama kali gue upload itu di bulan Juli 2020. Jadi pertama kali gue upload itu video Kanojo Okarishimasu. Itu sumpah men, itu masih gondrong banget. Jadi nggak jelas lah pokoknya. Jadi kurang lebih latarnya sama, cuman dulu kan belum ada poster, jelek banget, masih buluk lah ibaratnya. Nah itu jadi ya begitu, pertama kali gue buat channel di musim summer, dan pertama kali gue mengupload Kanojo Okarishimasu yang benar-benar sangat hype banget itu pada saat Chizuru emang benar-benar sangat mendominasi lah ibaratnya di musim kemarin gitu. Ya, untuk pertanyaan kedua, 3 reaktor luar yang menginspirasi gue gitu. Ya, gue langsung jawab aja. Jadi sebenarnya nggak banyak men. Bahkan lu kalau bilang 3, gue bakal jawab 2. Tapi karena gue respect dengan pertanyaan lu, gue bakal jawab 3 gitu. Dengan mungkin tambahan channel Indo lah ibaratnya. Jadi sama aja sih ininya. Jadi gue akan jawab. Jadi untuk pertama, channel yang menginspirasi gue ketika gue buat channel itu yaitu bro atau mas Memoring. Jadi memang gue bener respect banget sama dia. Pertama kali gue kenal reaksi itu karena dia gitu. Maksudnya karena gue nonton dia ketika di tahun 2015. Jadi gue masih inget banget pertama kali dia ini kan bingung ini channel mau dibawa kemana gitu kan, dan akhirnya dia memutuskan untuk reaction. Dan gue paham banget itu dia ini pontang-panting, jadi kayak kena strike, terus kena take down dan bla 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 sebagainya. Gue paham banget itu. Jadi makanya pertama kali atau orang pertama kali yang menginspirasi gue untuk buat channel yaitu Mas Memoring. Karena itu men, gue suka banget dengan pembawaannya, tenang dan selalu tepat gitu. Jadi makanya gue suka lah pokoknya pembawaan public speakingnya dia tuh bener-bener bisa dijaga gitu. Jadi makanya kayak gue ngerasa bahwa orang kayak dia ini agak sopan lah ibaratnya. Kalau di lokal atau di Indo mungkin dia salah satu orang yang sopan menurut gue. Jadi nggak yang toksik atau apalah gitu menurut gue. Oke, yang kedua sekarang udah jadi teman gue
yaitu Mad of Culture. Jadi ya mungkin banyak orang yang gak suka dengan dia, tapi gue respect banget karena itu semangat dia dalam membuat channel. Jadi gue suka banget. Jadi ketika orang-orang belum pada upload, dia udah upload duluan. Jadi makanya itulah yang membuat gue semangat dalam upload cepet gitu. Jadi dia itu toh juga upload cepet juga nggak asal-asal gitu. Jadi dia juga apa ya bahasanya ya, oke, edit aman, maksudnya edit aman, mungkin 12 sama gue lah gitu. Tapi cuman yang gue salut sama dia itu selain dia cepet, dia juga sangat enjoy gitu dengan apa yang dinikmat, apa anime yang dia tonton gitu. Jadi makanya itu sih kuncinya. Jadi kalau dia enjoy, semua itu mudah gitu. Jadi makanya semua itu dirasa mudah. Jadi kan mungkin ada orang yang pikirannya seperti ini gitu. Kenapa sih? Padahal mah reaction gampang tahu, cuma nonton doang, cuma gini-gini doang. Ya jangan salah Jadi sebenarnya bukan, justru menurut gua bukan editnya yang susah gitu, tapi malah nontonnya yang memang butuh fokus gitu. Satu, takutnya miss, itu doang, takutnya miss gitu. Jadi apa yang gua sampaikan itu tidak cocok dengan apa yang diceritakan di animenya itu. Nah, Mas Madnet itu bener-bener apa ya, on point gitu. Jadi makanya karena dia uploadnya juga cepat dan dia juga nangkapnya juga cepat gitu ya, itu yang gue suka gitu. Jadi dia sangat enjoy lah untuk menonton anime yang dia suka gitu kan. Makanya gue suka dengan sosok Madnet. Jadi gue respect banget sama dia gitu. Dan yang terakhir ya, ini sebenarnya sih ini orang Indo ya, cuman nggak apa-apa lah gue masukin lah. Itu Mas Lumichi. Jadi Mas Lumichi ini ya, lu jangan GR ya Mas. Lu jangan GR gitu. Jadi apa ya, gue respect banget sama beliau. Jadi dia ini apa ya, bisa dibilang ya salah satu reaktor paling terlama di Indo gitu. Jadi makanya oke, gue kenal Bill, maksudnya gue tahu Bill, terus gue juga kenal Mas Malika gitu. Tapi setahu gue yang paling lama tuh tetap Mas Lumichi gitu. Jadi yang pertama kali dia gaming, gua nggak tahu tuh game apa gitu kan, dan akhirnya dia memutuskan untuk reaction dengan berbagai cara yang dia suka lah ibaratnya gitu kan. Nah tapi bukan itu yang jadi inti poinnya. Inti poinnya tuh karena ini karena dia ini sangat pede dengan apa yang menjadi pilihan animenya gitu. Oke, jadi kebanyakan ya, mohon maaf ya gitu. Jadi karakter lain itu kebanyakan kan ya shonen hero lah, yang bisa dibawa hype, atau mungkin anime kayak komedi biar bisa ketawa gitu kan. Tapi Mas Lumichi ini bener-bener yang dia ini pede sama genre soul gitu, yang genre soul yang merupakan genre kesukaan dia gitu. Itu kalau Mas Lumichi suka soul, nah gue suka romance gitu. Jadi gitu yang membuat gue sekarang cukup pede dengan apa yang gue punya itu, karena gue sudah semakin kesini punya identitinya sendiri gitu, yaitu gue suka romance itu. Yaitu sih 3 orang yang menginspirasi gue dalam membuat channel. Jadi thank you banget sudah bertanya. Dan next pertanyaan kedua dari Ruang Otaku, tidak pakai desu. Ruang Otaku tidak pakai desu gitu. Jadi ya ini juga teman gue, channel teman gue juga. Jadi buat teman-teman subscribe channelnya. Jadi sama-sama dia juga reactor sebenarnya sih, makanya subscribe channelnya. Nah jadi dia bertanya simple aja sih, anime terbaik sama anime terburuk versi gue. Jadi anime terbaik ya Naruto, karena benar-benar ya separuh jiwa gue udah benar-benar nevers banget lah gitu. Untuk anime terburuk sebenarnya sih gue nggak punya bayangan sih untuk anime terburuk, karena memang gue semuanya enjoy. Cuman gini, kalau pertanyaannya diganti, anime yang sebenarnya pernah gue sesali ketika gue react, ada, sangat ada. Jadi kalau teman-teman, ya gue nggak mau sebutin namanya, tapi teman-teman yang akan tebak sendiri gitu. Jadi ya anime itu dari musim spring 2020. Jadi gue sangat menyayangkan sangat menyayangkan. Jadi bukan karena gini gue kalau soal grafis
gue nggak komen. Jadi maksudnya gini, gue bukan tipikal orang yang grafisnya jelek gue nggak nonton, nggak gitu. Tapi gue sangat menyayangkan ketika grafisnya udah oke, tapi terus pengisi suaranya juga oke, tapi storynya bener-bener buruk banget. Jadi itu gue sangat nyayangin itu aja sih. Jadi potensi anime ini nih jadi hilang karena storynya bener-bener kacau menurut gue. Jadi itu mungkin teman-teman bisa nebak sendirilah anime apa yang gue maksud di musim spring 2020. Oke, next dari Kalkan, ya ini salah satu orang yang cukup aktif juga di channel gua. Jadi thank you banget udah ngasih pertanyaannya. Jadi dia pertanyaannya simpel aja sih. Future gua gitu di channel gua ini bakal gimana gitu. Ya, simpel aja sih jawabannya. Jadi gue tidak akan mengubah apa yang gue pilih gitu. Jadi makanya kalau gue suka ya bakal gue ambil. Intinya itu aja sih. Dan tidak ada genre tertentu yang apa ya, yang menjadi priority gitu. Kadang gini men, ya oke, gue suka romance, tapi kalau romance yang menurut gue tidak menarik untuk gue tonton, ya gue gak bakal gue ambil gitu. Jadi makanya semua balik lagi ke kesan pertama gue ketika gue melihat. Jadi makanya pentingnya first impression ketika mereaction itu karena biar gue tidak salah memilih dalam dalam reaction gitu. Karena bukan cuman kita tuh reaction tuh bukan cuma 2-3 episode aja, tapi semua sampai tamat gitu. Jadi makanya gue bener-bener harus teliti lah ibaratnya dalam memilih anime ini. Kira-kira nih, oh anime ini seru nih, pasti bakal gue react sampai habis. Oh nih animenya kayaknya bakal strike aja nih, ya gue nggak bakal gue ambil gitu. Nah makanya itu sih, karena balik lagi ke first impression dan kesukaan gue dalam memutuskan apakah gue bakal reaction anime ini bang. Kalau rata-rata anime yang gue ambil ya gak lebih sih. Jadi maksudnya kalaupun sorry ya, kalau misalnya ada satu musim yang bener-bener sangat lemah, minimal 3 pasti bakal gue ambil 3 itu. Dan maksimal ya sesuka hati gue, mau 10, mau 11, mau 12, mau 15, itu semua tergantung gue sih, tergantung jadwal gua dan pastinya anime yang bakal gua ambil gitu. Pertanyaan terakhir dari Animcom, ini temen gua ini Animcom ini. Jadi jangan lupa subscribe dia juga karena dia ini adalah salah satu teman angkatan gua sih, angkatan gua reaction. Jadi gua respect banget sama doi. Jadi gua kadang kok misalkan nanya-nanya tentang copyright, dia mungkin lebih jago dari gua gitu. Jadi jangan lupa subscribe, oke? Jadi simple sih pertanyaan Incom gitu. Bagaimana cara mendapatkan Marin Kitagawa gitu. Jadi ya gue ngasih tahu aja sih triknya gitu. Kalau misalkan teman-teman ingin mendapatkan Marin, itu semua tergantung bagaimana teman-teman ini berapa lama tidur dalam sehari gitu. Jadi semakin lama kalian tidur, maka disitulah mimpi kalian semakin panjang, dan itulah yang membuat kalian terus bermimpi gitu untuk mendapatkan Marin. Emotional damn it. ya wae gitu pertanyaannya. Sosok Marin itu 1 banding 3 miliar kali kalau di dunia nyata gitu. Jadi makanya ini hanya guyonan aja sih, karena emang pertanyaannya agak aneh si Animcom ini. Ya mungkin itu aja video kecil-kecilan aja sih tentang Q&A ke gua. Dan ya sekali lagi gue ucapin thank you banget yang sudah support gua, yang sudah bantu gua secara lebih juga. Jadi makanya gue bener thank you banget buat semuanya tanpa terkecuali. Kalian dengan like saja, atau mungkin kalian dengan mengklik video gua aja, atau mungkin kalian dengan berkomentar, itu gue udah seneng banget men. Jadi makanya kalau misalnya kalian nggak suka, minimal kalian bisa melakukan hal seperti itu gitu. Jadi makanya gue happy banget lah kalau misalkan teman-teman masih peduli dan support terus channel gua gitu. Dan ya mungkin itu aja dari gua, dan pastinya jangan lupa tetap support gua dengan mensubscribe channel gue. Mungkin ada yang baru kenal atau mungkin ada yang baru tahu channel gue, jangan lupa subscribe. Dan jangan lupa isi di komentar kira-kira anime spring apa yang ingin kalian gue reaction
untuk di musim selanjutnya. Jadi makanya gue masih sangat terbuka untuk teman-teman ngasih request. Minimal kalian yakinin gue deh, maksudnya kayak yakinin gue gitu, bang ini anime bagus, tolong di reaction gitu. Jadi makanya kalau kalian punya keyakinan untuk bilang kok misalnya anime bagus, pasti bakal gue tonton dulu satu episode gitu. Kalau misalnya bagus, ya oke, gue bakal lanjut. Jadi makanya yakinin gue untuk bilang kalau anime ini bagus gitu. Pokoknya di sini komentar, oke? Dan jangan lupa like kalau suka, kalau nggak suka tinggal dislike aja, jangan nyalain notifikasinya agar lo tidak ketinggalan video dari gue. Dan sampai bertemu lagi di reaction anime gue selanjutnya.